Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raisa Mutiara Abdeila, NIM 05778373. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Soal nomor 1. Jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Jawabannya, yang pertama, proses adopsi yaitu tahapan individu petani dalam memutuskan untuk menerima inovasi, misalnya kesadaran, minat, evaluasi, mencoba, dan adopsi. Contohnya, seorang petani memutuskan untuk menggunakan varietas padi baru setelah melihat hasil positif pada petani tetangganya. Yang kedua, proses difusi inovasi, yaitu proses penyebaran adopsi dari satu petani ke petani lainnya dalam suatu sistem sosial. Contohnya, petani A yang sudah mengadopsi pupuk organik kemudian menjadi sumber informasi dan contoh bagi petani lainnya untuk mencoba hal yang sama. Untuk soal nomor 2, upaya yang dapat dilakukan seorang penyuluh mempercepat proses difusi inovasi. Jawabannya, yang pertama, menyediakan informasi yang relevan, yaitu menjelaskan manfaat, biaya, dan cara penerapan inovasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, memfasilitasi percobaan, yaitu mendorong petani untuk mencoba inovasi dalam skala kecil untuk merasakan manfaatnya secara langsung. Yang ketiga, mendorong komunikasi, yaitu menjadi jembatan informasi dengan mengadakan kunjungan lapangan, demonstrasi, atau kelompok diskusi antar petani. Yang keempat, memilih kelompok pengadopsi awal, yaitu berinteraksi dengan petani yang memiliki karakteristik sebagai pengadopsi awal untuk menjadi contoh bagi petani lainnya. Untuk soal nomor 3, mengapa disebut partisipatif? Jelaskan dan sebutkan karakteristiknya. Jawabannya, pendekatan ini disebut partisipatif karena melibatkan partisipasi aktif dari petani di setiap tahapan proses, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Karakteristik pendekatan partisipatif yang pertama itu ada tujuan, yaitu memberdayakan petani agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri. Yang kedua, sasaran, yaitu kelompok petani secara keseluruhan bukan hanya individu. Yang ketiga, yaitu organisasi, yaitu struktur organisasi bersifat fleksibel dan berbasis kelompok lokal. Yang keempat itu ada metode, yaitu menggunakan metode yang memberdayakan seperti diskusi kelompok, loka karya, dan studi kasus. Yang kelima yaitu peran penyuluh, yaitu bertindak sebagai fasilitator, mediator, dan pendamping, bukan sebagai sumber ilmu tunggal. Soal nomor 4, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan dengan jenis pendekatan partisipatif dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Jawabannya, pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku bersifat terpusat pada penyuluh dan terstruktur, sedangkan pendekatan partisipatif berpusat pada peserta dan bersifat kolaboratif. Dari segi aspek sistem latihan dan kunjungan atau laku, yang pertama tujuan memindahkan pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh ke peserta secara terstruktur. Yang kedua, sasaran, seringkali individu, petani, atau audiens tertentu yang dianggap menerima informasi. Yang ketiga, ada organisasi, struktur yang lebih hierarkis dan terpusat pada penyuluh dengan jadwal dan kurikulum yang telah ditentukan. Yang keempat, metode yang lebih satu arah seperti ceramah, demonstrasi, dan kunjungan lapangan. Yang terstruktur, metode yang interaktif dan dua arah seperti diskusi kelompok, loka karya, studi kasus, dan kunjungan lapangan yang terstruktur. 5. Peran penyuluh berperan sebagai guru atau pemberi informasi yang ahli dan terdepan. Dari segi aspek partisipatif, yang pertama ada tujuan memberdayakan peserta melalui proses belajar dan
yang kolaboratif dan mendorong kepemilikan terhadap solusi. Yang ketiga, sasaran kelompok masyarakat yang saling berinteraksi dan belajar bersama untuk memecahkan masalah kolektif. Yang ketiga itu ada organisasi, struktur yang lebih fleksibel dan sentralisasi di mana peserta memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah dan isi kegiatan. Yang keempat ada metode yang interaktif dan dua arah seperti diskusi kelompok, lokal karya, studi kasus, dan bermain peran. Yang kelima, peran penyuluh berperan sebagai fasilitator atau pendamping yang membantu peserta menemukan pengetahuan dan solusi mereka sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.